Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan analisis website Shopee dari berbagai aspek. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firza Putra dengan NIM 311910387, kelas TI 19C1. Analisis website online shop berdasarkan segi elemen interface usability, segi elemen interface visualization, fungsional, accessibility, dan nilai daya guna heuristik. Oke, next, pengenalan Shopee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Tokoh penting di balik berdirinya Shopee adalah Chris Feng yang saat ini juga menjabat sebagai CEO Shopee. Chris Feng merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura. Selain itu, dia adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Prestasi marketplace ini adalah keberhasilan promosi yang dalam waktu singkat. Pengguna Shopee tidak kalah banyak dari para pesaingnya. Apa sajakah yang akan dianalisis? Yang pertama, segi elemen interface usability. Yang kedua, segi elemen interface visualization. Yang ketiga, segi elemen interface functionality. Yang keempat, segi elemen interface accessibility. Dan yang terakhir, nilai daya guna heuristik. Segi elemen interface usability. Ya, ini adalah tampilan header dan homepage-nya. Learnability pada menu atas atau header ditampilkan dengan rapi, dan tidak ada submenu atau hyperlink yang sia-sia. Namun terdapat ikon pencarian dan keranjang yang tidak disertai keterangan sehingga akan sedikit membingungkan pengguna awam pada awal penggunaan. Pada tampilan utama website memenuhi aspek learnability, di mana informasi dikelompokkan berdasarkan aspek tertentu dan ditata dengan baik serta dilengkapi dengan gambar atau ikon dan keterangan sehingga mudah digunakan. Effectivity. Pada tampilan header dan homepage yang tersusun rapi sangat membantu pengguna dalam mencapai tujuan, baik itu hanya sekedar melihat ataupun berbelanja. Efisiensi. Pada menu atas atau header termasuk efisien, karena ditampilkan submenu yang kemungkinan dibutuhkan oleh pengguna sehingga hanya perlu sekali pilih. Memorability. Menu pencarian website ini mudah digunakan sehingga mempermudah pengguna yang awam untuk mengingat fitur. Error. Tingkat kesalahan dalam menu pencarian rendah karena telah disusun dengan sederhana dan rapi. Satisfactory. Dalam hal kenyamanan, menu pencarian ini sangat baik. Shopee dalam segi elemen interface visualization. Ya, ini adalah icon logo Shopee di sebelah sini. Nah, ini adalah menu pencarian. Nah, ada icon keranjang belanja, icon menu notifikasi, atau icon menu bantuan. Icon promo. Analisis aspek visualization pada website shopee.co.id. Yang pertama, grafik atau icon. Website shopee.co.id menggunakan grafik atau icon yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selain itu, penempatan letak icon juga sudah pas dan sesuai. Ini teks pada icon notifikasi pada bantuan. Ini teks pada keterangan produk. Di produknya, teks pada menu pencarian. Di sini kita tulis baju akan keluar baju. Dan ini teks pada menu filter seperti lokasi pencarian. 2. Tipografi atau teks. Website
shopee.co.id telah menggunakan dengan font dan ukuran yang tepat sesuai fungsinya sehingga mudah dibaca serta nyaman ketika dibaca. Nah, ini warna pada kolom pencarian, logo Shopee, warna pada gambar poster promosi pada website, warna pada icon-icon menu pada website Shopee. Dan ini warna pada menu pencarian. 3. Color. Website shopee.co.id menggunakan kombinasi warna-warna utama sebagai warna tema yang sesuai dengan kombinasi warna pada logo shopee.id, yaitu warna oranye dan putih yang menggambarkan karakter. Selain itu, kombinasi warna yang digunakan juga membuat tampilan menarik dan nyaman dipandang. Aspek fungsional. Nah, ini tampilan produk-produk berguna untuk memberi informasi kepada user jika ada diskon promosi. Ini voucher. Ini dia. Ini berguna untuk memberitahukan kepada user barang-barang apa saja yang sering dicari oleh para user lain. Hal ini untuk memudahkan user pada saat mencari barang yang sama dengan user lainnya. Ini ketika user mencari barang, maka akan tersedia barang yang relevan dengan kata kunci dan muncul pilihan jika user ingin menggunakan berdasarkan harga, tempat, ataupun metode pembayaran. Jadi kita tulis brand jam tangan terpopuler akan keluar jam tangan. Ketika user ingin melihat barang yang dipilih, maka tersedia fitur preview agar user bisa melihat barang pilihan dengan jelas dan user bisa memesan dengan memilih warna, ukuran, dan jumlah barang yang ingin dibeli. Ini di sini ada harga, ukuran. Diberikan juga spesifikasi barang yang diinginkan dengan jelas. Keterangan yang ada di dalam adalah tanggung jawab owner. Seperti ini, deskripsi produk. Disediakan juga fitur komentar berguna menampung tanggapan, respon, teks, foto, ataupun video konsumen yang sebelumnya memberi barang tersebut. Hal ini berguna sebagai pertimbangan calon pembeli yang akan membeli barang tersebut. Nah, ini kita bisa mengomentari, menilai, dan cari tahu tentang barangnya bagus atau tidak dari relasi-relasi yang lain. Ketika calon pembeli sudah merasa yakin, maka akan disediakan fitur checkout untuk melengkapi berkas calon pembeli yang akan dikirim kepada penjual, seperti adanya alamat pembeli dan rincian harga. Ada rincian harga, alamat pembeli, dan masukkan keranjang. Oke. Metode pembayaran dilengkapi juga fitur untuk memilih metode pembayaran. Dengan ini pembeli mudah dalam melakukan transaksi. Checkout. Diperlihatkan rincian harga sebelum pembeli membuat pesanan agar tidak ada kesalahpahaman antar pembeli dan sistem ataupun penjual. Seperti ini. Yaitu setelah calon pembeli yakin pesanan akan dibuat, namun sebelum itu pembeli harus melakukan transaksi sesuai dengan deadline. Setelah pembayaran, maka pesanan akan diproses untuk dikirim. Segi elemen interface accessibility. Nah, ini adalah tampilan untuk promo di Whiskas diskon 50%. Akses berdasarkan gambar tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengaksesan untuk websitenya tidak terlalu lama. Untuk memasuki hanya saja pemuatan gambarnya sedikit agak lama, terlebih lagi terdapat beberapa iklan promo sehingga pemuatan gambar produk menjadi cukup lama untuk sempurna, tapi itu tergantung juga terhadap kecepatan internet yang dimiliki. Tampilan yang digunakan website Shopee sangat lengkap di halaman utamanya.
Di halaman utamanya sudah disediakan beberapa kategori dan produk-produk yang laris terjual sehingga memudahkan para user untuk mencari barang yang diinginkan. Selain itu, kategori dan produk yang ditampilkan memiliki gambar dan ikon sehingga para penyandang disabilitas bisa mengetahui barang apa yang ia mau beli. Cara pembayaran dan pengiriman yang digunakan juga dapat dilihat pada bagian halaman bawah tersebut. Pada bagian yang paling dari halaman terdapat akses pelayanan yang memudahkan para user untuk mengetahui cara kerja Shopee. Selain itu, ditampilkan juga berbagai akun sosmed Shopee untuk diikuti dan terdapat kode QR untuk mendownload aplikasinya dengan mengakses melalui Play Store ataupun App Store. Nilai daya guna heuristik. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami, simple dan natural dialogs. Hanya menampilkan perintah yang diperlukan di halaman awal, langsung terdapat kolom pencarian untuk memudahkan pembeli mencari produk. Ini. Bentuk elemen grafik dalam user interface modern. Tampilan interface modern dan menarik untuk dilihat pengguna. Tombol-tombol perintah juga disederhanakan dengan kata-kata yang singkat dan simbol yang mewakili. Tapi disarankan agar perintah utama di bagian atas halaman huruf dapat diperbesar lagi dan diberikan kontras seperti huruf yang tebal ataupun penggunaan font yang berbeda dengan perintah di bawahnya. Penggunaan warna yang baik dan tidak berlebihan. Tampilan halaman yang walaupun domain putih dengan beberapa bagian berwarna jika didampingi sedikit warna lain agar menarik perhatian pengguna. Tapi tetap tidak berlebihan dan nyaman untuk dilihat mata. Hal ini dikarenakan warna jingga tidak mempunyai kontras yang terlalu tinggi dengan kombinasi warna lainnya. Desain layar dalam bentuk ringkas. Dari halaman awal saja pengguna dapat mengakses banyak fitur dengan mudah karena telah disediakan. Penggunaan mengklik kategori tombol handphone dan aksesoris. Setting. Klik di bagian apa saja, maupun elektronik, komputer, ataupun pakaian. Pengguna segera diarahkan ke pilihan merek produk pakaian pria. Ini merek-merek produknya. Bisa diklik saja. 2. Berbicara dengan bahasa user. Speak the user language. Bahasa yang dipahami. Teks menggunakan kata-kata yang singkat dan jelas. Sebagian teks menggunakan bahasa Indonesia dengan beberapa kata serapan bahasa Inggris dan familiar dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan metafora. Hampir semua perintah teks didampingi dengan simbol yang mewakili. Akan lebih baik jika seluruh perintah simbol didampingi teks. 3. Mengurangi beban ingatan user. Minimize user memory load. Saat user ingin melakukan pencarian kembali, muncul histori pencarian sebelumnya sehingga memudahkan pengguna seperti ini. Kita menulis sweater akan timbul sweater yang lainnya. Ini adalah histori yang akan keluar atau sebelumnya sempat kita cari akan keluar kembali. Konsisten atau konsistensi. 4. Simbol, teks, dan nuansa yang diasosiasikan walaupun pengguna berpindah dari halaman awal ke halaman pencarian produk atau deskripsi produk. Pembayaran konsisten dan tidak berubah. Bahkan terdapat keterangan yang tidak ada di halaman sebelumnya. Seperti ini tampilannya. 5. Sistem timbal balik atau sistem feedback. Saat kita meletakkan kursor berhenti di atas beberapa tombol perintah seperti profil dan notifikasi akan muncul perintah baru untuk dipilih. Teks perintah juga warnanya berubah. Kalau kita klik akan berubah menjadi warna putih seperti ini. Dan pencarian pun juga sama. Yang keenam, jalan keluar yang jelas. Clearly marks exit. Izinkan pembatalan aksi. Penggunaan dapat logout Pengguna dapat logout kapan saja saat mengakses halaman produk, pembayaran maupun pencarian produk. Pengguna yang telah menambahkan produk ke keranjang belanja bisa menghapus produk dari keranjang belanja. Dan ini tampilannya.
Bisa hapus produk di sini. Nah, pengguna yang telah memesan produk bisa membatalkan pesanan. Pengguna kemudian diminta memilih alasan pembatalan untuk mengonfirmasikan pengguna memilih pilihan dengan sadar. Nah, di sini ada tampilan checkout seperti ini. 7. Jalan pintas atau shortcut. Shopee tidak menyediakan fitur shortcut, tapi dengan menggunakan Google Chrome, penggunaan dapat membuat shortcut dari website Shopee. 8. Pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error message. Sistem memberitahukan pengguna bahwa tidak ada nama produk yang sesuai dengan kata kunci dan memperlihatkan hasil pencarian yang mendekati kata kunci yang diketik pengguna. Seperti ini, kita menulis selendang, nah, akan dibenarkan menjadi selendang. 9. Mencegah kesalahan. Website shopee.co.id memiliki fitur mencegah kesalahan bagi pengguna, yaitu dengan cara memberikan peringatan berupa pesan pop-up seperti pada saat situs ingin meminta persetujuan user untuk mengirim notifikasi dan saat situs ingin meminta user untuk memverifikasi nomor telepon sebelum men-check out pesanan agar tidak ada masalah pada saat menggunakan akun tersebut ketika pengiriman nantinya. 10. Bantuan dan dokumentasi. Help and documentation. Nah, ini adalah bantuan untuk Shopee. Bisa di sini pencarian topik, apa permasalahannya, bantuannya, keluhannya apa. Bisa klik di sini bantuan, akan keluar seperti ini. Pengguna dapat dengan mudah mengakses halaman bantuan dengan mengklik ikon bantuan di atas kanan kolom pencarian. 10. Bantuan dan dokumentasi help and documentation. Kategori pembelian dan pembayaran, pengiriman produk, pengembalian barang dan dana penjualan dan pelepasan dana, akun, keamanan dan lainnya Shopee Mall. Facts. Bagaimana cara kerja garansi Shopee? Mitra pengemudi Shopee Food, beberapa lama waktu pengiriman pesanan saya. Mengapa penilaian produk respon saya disembunyikan? Bagaimana cara kontak user service Shopee? Mengapa saya tidak menerima kode OTP? Alamat khusus bantuan langsung terbuka. Pengguna bisa mencari topik pertanyaan sesuai kebutuhan. Memilih kategori pertanyaan. Terdapat juga frequently asked question, yang berarti pertanyaan yang sering ditanyakan. Sebaiknya fax mempunyai keterangan dalam bahasa Indonesia di sebelahnya agar pengguna lebih cepat mengerti tentang apa itu fax dan jawaban dari pertanyaan terkait website Shopee. Pengguna dapat dengan mudah mengakses halaman bantuan dengan mengklik ikon bantuan di atas dalam kolom pencarian. Nah, ini yang tadi. Di bagian akhir penjelasan bantuan terdapat permintaan untuk pengguna memberikan feedback-nya terkait kualitas dari bantuan. Kemudian muncul pop-up yang menandakan feedback pengguna telah didata seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.